Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Kobaran api bermula di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran. Cuma di sini api sudah jadi besar. Sudah jadi besar. Jadi kita tidak tahu anunya itu panik semua kan, masyarakat langsung panik. Pemadam lambat datang, jadi gitu cerita. Petugas kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 5 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi 65 pemukiman. Dan mengakibatkan 5 buah rumah untuk data sementara yang terbakar. Dan ada 3 korban dari relawan luka bakar, sesak napas, dan 1 masyarakat yang lagi stroke dan sesak napas. Sementara pasien dibawa ke rumah sakit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Diduga mengancam akan menyerang warga, 3 sepeda motor milik anggota geng motor di Cianjur, Jawa Barat dibakar warga. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Motor diduruk, lainnya malam takbir teh aredan. Aduh, pur kana listrik kaluhur aing mah. Pur kana listrik, kade kana listrik kata sana. Inilah rekaman video amatir saat 3 unit sepeda motor milik anggota geng motor dibakar oleh warga di Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Diduga motif pembakaran tersebut dipicu aksi salah satu anggota geng motor yang mengancam serta melempar botol ke sejumlah warga. Warga yang geram akhirnya mengejar para pelaku, namun para anggota geng motor berhasil kabur. Warga yang emosi melampiaskan kemarahannya dengan membakar 3 unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Menurut polisi, kejadian dipicu setelah anggota geng motor mendapatkan informasi hoax jika ada salah satu rekannya yang dianiaya warga. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun 3 unit sepeda motor ludes dibakar warga. Yang bersangkutan mengancam kepada ketua RT akan mendatangkan beberapa temannya, yaitu 20 kendaraan yang akan datang ke TKP tersebut. Dan pada saat itu juga ketua RT sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada terjadi penganiayaan. Namun dari kelompok ini tetap datang ke kampung tersebut. Kemudian melakukan pelemparan batu. Hingga kini polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian telah tetapkan status tersangka pada pengemudi Rosalia Indah yang telah menewaskan 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di kilometer 370 Tol Batang Semarang. Pasca bus Rosalia Indah kecelakaan tunggal di kilometer 370 Tol Semarang Batang pada Kamis pagi kemarin mengakibatkan 7 orang kelas eksekutif meninggal dunia dengan 12 orang luka-luka. Dirlantas Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa supir bus PO Rosalia Indah jurusan Bekasi Surabaya ditetapkan sebagai tersangka. Korban meninggal disebabkan terlempar dan terjepit. Korban meninggal ada 4 perempuan dan juga 3 laki-laki, dan diantaranya terdapat bayi dan juga balita. Polisi telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Tengah juga untuk mengolah tempat kejadian perkara, yaitu untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut ini. Kami dari pihak Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan. Dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisial JW. Ya, ini pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar, sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Bahwa pengemudi mengakui yang bersangkutan kelelahan, kemudian terjadi mengantuk sesaat atau microslip
di kilometer 370 sehingga kendaraan yang digunakan ini mengambil sisi kiri dan menghantam daripada parit sehingga terseret hampir kurang lebih 150 meter. Pemirsa, hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak macet sejak pagi hari. Ya, guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Ya, pemirsa, di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Kawasan Puncak menjadi destinasi wisata primadona, terutama bagi warga Jabodetabek. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrian panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan juga Megamendung. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Sementara pada pukul 13 nanti akan diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ya, pemirsa, masih di hari ketiga Lebaran, sebagian pemudik sudah mulai berangsur kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Ribuan pemudik telah melalui wilayah jalur Cirebon dan juga melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Pergerakan masyarakat untuk arus balik Lebaran menuju kota Jakarta mulai terasa. Ribuan kendaraan terdiri dari sepeda motor dan mobil yang melintas arteri Palimanan Cirebon, serta dipenuhi dengan kendaraan plat Jakarta dan sekitarnya, serta barang bawaan yang banyak. Meningkatnya volume kendaraan arah Jawa menuju Jakarta sejak Jumat dini hari. Para pemudik sengaja memilih balik ke Jabodetabek ini guna menghindari kepadatan pada puncak arus balik. Selain menghindari kepadatan pemudik, juga sebagian warga mulai masuk kerja pada hari Senin esok. Sama halnya di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya di kilometer 414 Semarang, Jawa Tengah, tepat pukul 12 semalam, gerbang tol Kali Kangkung diberlakukan dua arah, menyusul penghentian sistem baru arah atau one way dari tol Cikampek hingga Semarang. Pembukaan jalur menuju arah Jakarta dilakukan setelah sistem sterilisasi oleh petugas 2 jam sebelumnya. Sejak pukul 00, sudah ribuan kendaraan yang melintas gerbang tol Kali Kangkung menuju Jakarta. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan-rekan kami Giselle Yanur Rahma di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada rekan Hadisti Arifa di Res Area 101 B Tol Cipali Subang. Ada juga rekan kami Aulina Yasha di gerbang tol Ciketama, dan terakhir ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di Jalur Selatan Tasikmalaya, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami Giselle di gerbang tol Kali Kangkung. Halo, selamat siang rekan Giselle, seperti apakah arus lalu lintas di sana? Apakah sudah ada arus balik di sana? Baik, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. 2 hari setelah Lebaran, situasi arus balik di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya kilometer 414, terpantau ramai lancar. Hal ini karena banyak sekali kendaraan pribadi maupun bis penumpang yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dari pantauan kami, kendaraan pribadi yang melintas di tol ini mayoritas berasal dari daerah Jabodetabek yang akan kembali ke Jakarta. Sebagai informasi, untuk rekayasa arus lalu lintas atau untuk rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang rencananya akan dilakukan pada hari ini pukul 2 siang ditunda oleh pihak kepolisian. Karena melihat traffic counting atau jumlah kendaraan yang dirasa masih terkendali dan juga normal. Sebagai gantinya one way akan diberlakukan mulai besok Sabtu 13 April pukul 2 siang hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan hari Minggu 14 April pukul 8 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Namun kepolisian mengingatkan kembali bahwa rekayasa lalu lintas penerapan ini diberlakukan bersifat situasional atau menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Adapun tadi kami juga sempat mewawancarai Dirlantas Polda Jateng, yakni Kombes Pol Sony Irawan, mengatakan bahwa untuk puncak arus balik di gerbang tol Kali Kangkung ini sendiri akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024, tepatnya pada hari terakhir cuti bersama. Dan pemirsa, jika kita melihat memang hingga saat ini kami belum melihat adanya kepadatan yang signifikan, dan para pemudik ini
melakukan balik ke Jakarta lebih awal untuk menghindari kepadatan yang kemungkinan akan terjadi pada tanggal 15 April besok. Demikian kembali ke Anda, Pram dan juga Anggi. Baik, terima kasih Gisela untuk informasinya, dan sekarang kita akan menuju ke rest area 102 Cipali dengan rekan Hadisti. Baik Hadisti, bagaimana saat ini pantauan Anda di lokasi Anda melaporkan? Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan informasi terkini terkait situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, tepatnya KM 101 mengarah ke Jakarta, terpantau masih lengang. Memang dari pantauan kami dari tadi pagi ini terlihat laju kendaraan cukup lancar, tidak terjadi ketersendatan, bahkan terlihat kendaraan ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Namun juga kalau dari pantauan kami memang sudah terjadi aktivitas perjalanan balik dari para pemudik menuju ke arah Jakarta, di mana kami dapat melihat ini adanya barang bawaan yang dibawa oleh kendaraan pribadi, baik itu yang melintas di ruas tol Cipali ini maupun yang singgah atau mampir ke rest area 101 tempat kami melaporkan saat ini. Terlihat barang bawaan tersebut diletakkan di atap kendaraan, sehingga kami menyimpulkan bahwa memang mereka merupakan pemudik yang memilih kembali lebih awal ke Jabodetabek. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan juga memang sudah ada sebanyak 2.000 kendaraan yang keluar di gerbang tol Cikampek Utama, namun juga masih ada perjalanan mudik dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa begitu. Dan dari sini kami menyimpulkan memang masih tinggi situasi lalu lintas mudik ini, sehingga dihimbau kepada masyarakat yang masih berada di kampung halamannya untuk mengatur jadwal kembali ke Jabodetabek. Dimana kalau kita melihat prediksi dari Jasa Marga atau kepolisian menyebutkan bahwa untuk puncak arus mudik sendiri memang akan terjadi pada Senin 15 April 2024, sehingga diharapkan kepada masyarakat yang masih memiliki kelonggaran waktu untuk dapat menggeser perjalanan kembali ke Jabodetabek pada periode Rabu hingga Jumat, yakni 17 April hingga 19 April. Karena pada periode tersebut, masyarakat yang melakukan perjalanan juga dapat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 20%. Begitu, Anggi, Pram. Ya baik, Hadisti dari tol Cipali, kita bergeser ke tol Cikatama. Pemirsa, ada rekan kami Aulina di sana. Aulina, seperti apakah arus lalu lintas di sana siang hari ini? Halo, selamat siang Pram dan juga Anggi. Untuk situasi arus lintas di sekitar gerbang tol Cikatama dari pagi tadi sampai siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Dan jika kita berbicara mengenai data, per hari ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang keluar dari tol Cikatama menuju Jakarta, dan ada sekitar 5.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama mengarah Trans Jawa maupun arah Kalihurip. Dan jika kita akumulasikan dengan data tadi malam, untuk yang keluar dari pintu gerbang Cikatama menuju Jakarta, ini ada sekitar 30.000 kendaraan. Jika kita ulas dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran, biasanya rata-rata volume kendaraan yang keluar dari pintu gerbang tol Cikatama menuju Jakarta hanya 10.000 hingga 15.000 volume kendaraan saja. Namun saat ini sudah mencapai 30.000 kendaraan jika diakumulasikan dari hari kemarin, berarti tandanya kita sudah mulai mendekati puncak arus balik 2024. Dan juga untuk sistem yang akan diberlakukan di sekitar gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa maupun arah Jakarta ini akan dilakukan kembali kontraflow pada hari ini dari kilometer 36 sampai dengan 72, dan juga diperkirakan ganjil genap akan diberlakukan lagi pada pukul 2 siang nanti, dan sisanya one way juga akan diberlakukan jika terjadi kemacetan yang mengular di sekitar pintu tol gerbang Cikatama. Dan bisa dikatakan untuk arus mudik 2024 ini ada sekitar 1,5 juta pemudik yang sudah meninggalkan Jabodetabek, dan diperkirakan untuk arus balik akan ada sekitar 1,8 juta jiwa yang akan kembali menuju dari arah tol Cikatama menuju arah Jakarta. Dan juga untuk kami selalu menghimbau jika Anda merasa lelah dan lain-lain untuk selalu menepi di rest area terdekat. Jika Anda di sekitar gerbang tol Cikatama, Anda bisa menepi ke rest area 72 ataupun 57 dengan waktu 30 menit saja. Dan juga jangan lupa selalu mengisi saldo e-tol Anda agar tidak terjadinya kemacetan yang mengular panjang di sekitar pintu gerbang tol. Kembali ke Pram dan juga Anggi. Baik, terima kasih Aulina untuk informasinya. Tampaknya hampir semua beberapa tempat cukup lengang. Bagaimana saat ini di daerah Jalur Gentong? Ada rekan kami juga Hilmi, pemirsa. Silakan Hilmi, bagaimana saat ini situasi di sana? Untuk di jalur selatan sendiri, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk saat ini masih terpantau ramai lancar, di mana sejumlah kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil, ini masih didominasi oleh kendaraan milik warga lokal
baik itu yang melakukan mudik lokal dari arah Garut menuju ke Tasikmalaya ataupun sebaliknya, ataupun sejumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga lokal yang menjalani ataupun melakukan perjalanan menuju ke tempat wisata ataupun mencari ke tempat-tempat kuliner di sekitaran jalur selatan ini, khususnya di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Memang untuk saat ini belum terjadi puncak arus mudik, maksud kami puncak arus balik Lebaran 2024 di jalur selatan ini, karena diprediksi akan terjadi mulai pada Sabtu esok hingga Senin mendatang. Namun untuk saat ini pun sejumlah kendaraan baik itu yang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat ini sudah mulai satu persatu melakukan perjalanan, khususnya bagi bus antar kota antar provinsi yang sudah melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2024. Untuk mengantisipasi kepadatan yang kiranya nanti terjadi di jalur selatan ini, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, nantinya pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah sepenggal, artinya hanya di titik-titik yang rawan terjadi kemacetan, dan itu telah dilakukan sejak kemarin hari. Dan kami himbau bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan arus balik untuk tetap berhati-hati, karena untuk beberapa hari ini jalur selatan diguyur hujan. Demikian, Pram. Langsung dari kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, rekan Zul Hilmi, terima kasih. Dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Aulina, kemudian Hadis, dan terakhir ada Giselle dari sejumlah titik arus mudik Lebaran 2024. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, puluhan warga Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban mengalami luka-luka dan juga trauma. Inilah video amatir yang merekam detik-detik jembatan gantung terputus usai dilintasi 15 orang warga. Mereka merupakan para peziarah dari desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten pada hari Lebaran lalu. Diketahui jembatan tersebut sudah lama rusak namun belum ada perbaikan. Jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut diduga tidak kuat menahan beban. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Hal ini sudah lama dilaporkan warga ke Pemda setempat, namun belum ada tindak lanjut. Warga berharap setelah kejadian ini pemerintah daerah menjadi tanggap dan langsung memperbaiki fasilitas umum yang sudah tidak layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ketiga Lebaran, masih banyak pemudik pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta api. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 14 dan 15 April 2024. Ya, pemirsa, sebanyak 41.000 kursi penumpang kereta api jarak jauh diberangkatkan pada hari kedua Lebaran 2024 dari stasiun Daup 1 Jakarta. Ini menandakan masih banyaknya pemudik yang pulang ke kampung halamannya meski telah melewati hari raya. Kebanyakan para pemudik melakukan keberangkatan setelah Lebaran lantaran untuk menghindari kepadatan di stasiun Pasar Senen dan baru mendapatkan cuti Lebaran. Untuk kota tujuan favorit sendiri antara lain kota Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto. Sementara itu puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2024 akan terjadi pada 13, 14, dan 15 April 2024. Dengan 44.000 kursi yang diberangkatkan perharinya menuju Jakarta. Masih di hari ketiga Lebaran, pemirsa, jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat macet. Polisi memperlakukan sistem satu arah menuju Lembang guna mengurai kepadatan. Kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat pada Jumat pagi dari arah Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari Jakarta dan luar Bandung. Menurut salah satu wisatawan, untuk bisa sampai ke Lembang dari Bandung dibutuhkan lebih dari 2 jam karena macet. Lembang menjadi tujuan libur Lebaran. Diprediksi kemacetan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran.
Bagi Anda pemirsa yang akan menuju ke Lembang, diimbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan.